Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mabel Tasya Beliana dengan NIM 20051204024 dari Teknik Informatika 2020B akan menjelaskan tentang sejarah internet. Nah, apa sih internet itu? Internet merupakan singkatan dari Interconnection Network, adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan jutaan hingga miliaran komputer dan jaringan komputer di seluruh penjuru dunia menggunakan media komunikasi seperti satelit, telepon, dan lain-lain. Untuk dapat tersambung ke internet, maka harus melakukan penyatuan dan komunikasi jaringan. Untuk itu diperlukan standar protokol internet atau yang lebih dikenal dengan istilah TCP/IP, yang mana hal tersebut mempunyai fungsi yang berbeda. TCP memiliki peranan untuk memastikan bahwa semua koneksi dalam jaringan internet berfungsi dengan baik. Sedangkan IP berfungsi untuk menjalankan transmisi paket data atau pertukaran paket dari satu komputer ke komputer lainnya. Sejarah internet juga cukup panjang dan rumit, di mana ada banyak sekali perancangan, perkembangan, dan uji coba yang harus dilakukan sehingga internet bisa membuat hidup kamu menjadi jauh lebih mudah seperti saat sekarang ini. Nah, sejarah internet. Internet berawal pada tahun 1969 dan pada saat itu internet hanyalah sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA. ARPA merupakan bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Nah, ini adalah gambar dari ARPANET. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat (US Department of Defense) membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Pada mulanya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969. Dan secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober tahun 1972. Tidak lama kemudian proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah, dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk manajemennya. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi internet. Sebelum internet muncul, telah ada beberapa sistem informasi, sistem komunikasi yang berbasis digital. Salah satunya adalah sistem telegraf, yang seringkali dianggap sebagai pendahulu internet.
Sistem ini muncul pada abad ke-19 atau lebih dari 100 tahun sebelum internet digunakan secara meluas pada tahun 1990-an. Teknologi telegraf sendiri berasal dari konsep yang ada bahkan sebelum komputer modern pertama diciptakan, yaitu konsep pengiriman data melalui media elektromagnetik seperti radio atau kabel. Namun teknologi ini masih terbatas karena hanya mampu menghubungkan maksimal 2 perangkat. Nah, di era selanjutnya, ilmuwan seperti Carl Sagan, Harry Nyquist, dan Rob Haltree mengembangkan teknologi transmisi data dan informasi yang menjadi dasar bagi banyak teori di bidang ini. Perkembangan terjadi antara lain dalam bentuk jangkauan yang lebih luas dan kecepatan yang meningkat. Namun kesulitan masih terjadi karena hubungan antara dua alat komunikasi tersebut harus terjadi secara fisik, misalnya melalui kabel. Sistem seperti ini tentu tidak aman karena dapat dengan mudah diputus khususnya saat terjadi perang. Nah, apa sih telegraf itu? Telegraf merupakan sebuah mesin atau alat yang menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Biasanya menggunakan Morse sebagai kode komunikasi. Kata telegraf yang sering didengar saat ini secara umum merupakan telegraf elektronik, telegraf elektrik. Telegraf diciptakan oleh seorang warga Amerika Serikat bernama Samuel F. Morse bersama dengan asistennya Alexander Graham Bell. Nah, ini adalah telegraf. Nah, ini Samuel, pencipta telegraf. Dan ini adalah masa di mana telegraf itu masih ada. Nah, sejarah perkembangan internet di dunia. Pada tahun 1958, ARPANET dibentuk. Lalu pada tahun 1961, muncul prinsip transfer data dari dalam suatu jaringan komputer. Tahun 1965, pertama kalinya dua buah komputer yang terpisah dalam jarak yang jauh dapat saling terhubung. Lalu pada tahun 69, ARPA meluncurkan jaringan komputer yaitu ARPANET yang merupakan cikal bakal terbentuknya internet. Lalu pada tahun 1971 pertama kali ditemukannya sistem surat menyurat secara elektrik. Pada tahun berikutnya, tahun 74 pertama kali digunakan istilah internet atau internet working. Pada tahun 1976, Ethernet sebagai jaringan LAN pertama diciptakan. Lalu pada tahun 1982, protokol internet atau TCP/IP pertama kali dibuat. Pada tahun 1991, WWW pertama kali dikenalkan pada publik oleh Shell. Pada tahun 1993, pertama kalinya di dalam internet disiarkan sebuah broadcast radio. Pada tahun 1994, toko online pertama dibuat, mulai muncul bank virtual dan dana perikanan di internet. Pada tahun 1999, jaringan transfer file terutama untuk keperluan distribusi file MP3 secara peer-to-peer dikenalkan. Pada tahun 2010, 10 dari stasiun luar angkasa internasional ISS menerima akses langsung terhadap internet. Pada tahun 2011 tercatat lebih dari 357 juta website di dalam internet. Lalu sejarah masuknya internet di Indonesia. Pada awal tahun 1990-an, internet Indonesia dimulai. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network, di mana semangat kerjasama kekeluargaan dan gotong royong sangat hangat dan terasa di antara para pelakunya. Lalu pada tahun 1988,
Protokol internet atau IP pertama kali di Indonesia didaftarkan oleh Universitas Indonesia. Nah, LMS Ibrahim Suryono Ade Sumarta, Muhammad Ihsan Lopi Putu Firman Siregar, Ati dan Ono merupakan beberapa nama-nama legendaris di awal perkembangan internet Indonesia pada tahun 1992 hingga 1994. Nah, di sekitar tahun 1994 mulai beroperasi Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya. Indonet merupakan ISP komersial utama di Indonesia. Lalu mulai 1995, beberapa BBS di Indonesia seperti Televisa menyediakan jasa akses internet ke luar negeri dengan memakai lemot browser Linux di US. Maka pemakai internet di Indonesia bisa akses internet melalui HTTP. Pada tahun 1995 sampai sekarang, Indonesia dapat dibilang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai sekarang ini. Menurut APJII, lembaga yang dapat memperkirakan pengguna internet di Indonesia sampai tahun 2014 mencapai sekitar 88,1 juta, dan itu diperkirakan terus meningkat karena diiringi teknologi mobil yang semakin canggih dan juga terjangkau. Penyedia internet di Indonesia pada era 1994 yaitu Internet Service Provider atau ISP dan Indonet. Kini tidak ada bidang apapun yang tak bisa dipermudah oleh manfaat internet. Kreasi terhebat ini memberi semua orang akses untuk menjangkau seluruh dunia. Kehidupan modern telah menjadi lebih mudah berkat kontribusi besar teknologi internet untuk komunikasi dan berbagi informasi. Maka, manfaat internet tak hanya sebatas pada akses komunikasi dan informasi. Kini, manfaat internet telah merambah pada sektor ekonomi, sosial, hiburan, hingga keamanan. Manfaat internet pun juga akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Berikut adalah 8 manfaat internet bagi kehidupan manusia. Pertama, yaitu untuk berjualan dan menghasilkan uang. Yang tentunya akan lebih mudah dan akan dapat diakses oleh banyak orang daripada yang pernah kamu lakukan dengan toko offline. Yang kedua, konektivitas, komunikasi, dan berbagi. Yang ketiga, sebagai untuk perbankan, pembayaran, dan belanja. Keempat, untuk mencari alamat, pemetaan, dan informasi kontak. Lalu yang keenam, sebagai kolaborasi bekerja dari rumah dan akses ke tenaga kerja global. Keenam, sebagai media informasi, pengetahuan, dan pembelajaran. Yang ketujuh, untuk mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Dan yang terakhir, untuk menghemat waktu dan biaya. Ini adalah kehidupan di mana masa ARPANET. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bagaimana sejarah internet dari awal hingga sekarang. Semoga kita sebagai penggunanya dapat menggunakan akses internet dengan bijak dan sehat, karena sampai saat ini sejarah internet masih terus berkembang. Dan kamu merupakan bagian dari itu. Sekian, terima kasih.